Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam mimbar kecil kali ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berada dalam sebuah situasi yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa takut gagal? Entah itu dalam pekerjaan, karir, dalam studi, dalam keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Rasanya saya pun juga cukup sering mengalami situasi semacam itu. Dan rasanya memang wajar sebagai manusia yang terbatas menghadapi dunia yang keras, kita dapat merasa takut gagal. Namun, satu hal yang seringkali tidak diketahui atau setidaknya dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa sebetulnya tidak ada yang benar-benar peduli dalam kegagalan kita. Sebab semua orang fokus pada dirinya sendiri. Mungkin orang-orang akan memperhatikan di awal, dan dalam waktu-waktu tertentu mereka akan mengingat. Namun selebihnya, mereka akan lupa dan mereka akan lebih fokus melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Yang paling mampu untuk memenjarakan diri kita dalam kegagalan kita adalah diri kita sendiri, sehingga kita sulit untuk melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal sampai memiliki banyak versi yang mengatakan bahwa you only lose when you quit. Kamu hanya akan kalah ketika kamu menyerah. Artinya, kegagalan atau kekalahan kita itu bukan hanya tentang prestasi, melainkan juga tentang kesetiaan. Yang utama justru adalah tentang kesetiaan. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 diceritakan bahwa Yakub bergulat dengan Tuhan. Kala itu ia mengalami ketakutan yang dahsyat karena ia harus berjumpa dengan kakaknya Esau yang dulu pernah dikhianatinya. Dan setelah sekian lama akhirnya sekarang harus bertemu lagi. Dia khawatir apa yang akan terjadi. Dia khawatir hal-hal yang buruk akan menimpanya. Esau akan membencinya, balas dendam, atau apapun juga mungkin terlintas dalam pikirannya. Dan malam itu, sebelum ia berjumpa dengan Esau, ia bergulat dengan Tuhan secara harafiah. Dan bahkan dalam ayat yang ke-28 dikatakan ia menang. Kemenangan Yakub diraihnya bukan karena ia lebih kuat atau lebih hebat. Malah ia mengalami cedera di pangkal pahanya. Nggak ada vonis, Bapak Ibu Saudara, seperti mungkin dalam pertandingan gulat yang tapping atau dikunci sedemikian rupa sehingga lawannya menyerah. Bukan itu letak kemenangannya. Kemenangan Yakub berbicara tentang kesetiaannya. Bahwa ia mau bergumul dengan Tuhan, bergulat sedemikian rupa dalam ketakutannya untuk berjumpa dengan Esau, memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam ayatnya yang ke-30, Yakub mengatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Yakub tidak bermegah pada kemenangannya, melainkan karena ia selamat. Ia bermegah dalam statusnya sebagai survivor, sebagai seorang penyintas yang berhasil lewat. Artinya, ia berhasil melewati pergumulan dengan setia. Maka, yang pertama, bila kita merasa takut gagal, ingatlah bahwa tantangan yang sesungguhnya, ujian yang sesungguhnya bukan terletak pada situasi,
bukan terletak pada prestasi, bukan terletak pada pencapaian-pencapaian kita, melainkan kepada kesetiaan kita. Maukah kita untuk tetap setia? Maukah kita untuk tetap berproses? Maukah kita untuk tetap maju? Maukah kita untuk bangkit ketika kita terjatuh? Itulah letak ujian yang sesungguhnya. Yang kedua, bila kita merasa gagal, maka baiklah kita juga untuk mengingat tentang kesetiaan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Bagaimana kita tetap mau berjuang, bagaimana kita tetap telah mengerahkan berbagai macam daya, waktu, tenaga, pikiran kita untuk mau setia dalam perjalanan kita. Dan baiklah kita untuk tetap juga mau melanjutkan kemenangan itu, untuk tetap setia dalam perjuangan kita, dalam perjalanan kita, bergumul dengan Tuhan dalam berbagai macam persoalan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Dan dengan semua itu, kiranya kita tetap juga mengandalkan Tuhan senantiasa dalam berbagai macam perkara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami dan menyertai kami dalam berbagai macam langkah-langkah kehidupan kami. Kami hendak terus mengandalkan Tuhan, kami hendak terus berserah kepada Tuhan. Kami hendak terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ajarlah kami ya Bapa untuk tetap setia, untuk tetap berjuang, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui berbagai macam perkara-perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan saja. Dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Biar oleh kasih